Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fajal muttaqun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama saya sampaikan kepada yang terhormat Bapak Ketua DKM, Bapak Dedi Muslim, mudah-mudahan beliau senantiasa disehatkan oleh Allah dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, juga adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita masuk bulan puasa ini melaksanakan ibadah khusus, yaitu puasa ya, atau saum di bulan Ramadan. Tujuan saum adalah sebagaimana tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, tujuan kita berpuasa adalah agar kita bisa mencapai ketakwaan, ya, la'alakum tattaqun. Jadi agar ini diperhatikan, ya, dicamkan, jangan sampai ibadah-ibadah kita, ya, kita beribadah, berbagai jenis ibadah kita laksanakan, kita lakukan, tapi kita tidak tahu atau tidak paham sasaran dan tujuan ibadah, hanya sekedar ikut-ikutan. Karena berhubung kita ini lahir di masyarakat Muslim, ya, jadi kita sholat, ya, puasa itu hanya sekedar mengikuti tradisi atau mengikuti kebiasaan masyarakat yang Muslim, atau juga kita melakukan berbagai amalan-amalan, ya, amalkan itu, lakukan ini, tapi kita tidak paham dengan esensi atau sasaran dari setiap amalan itu. Oleh karena itu, supaya tidak kehilangan esensinya, sasarannya, supaya kita sebagai umat Islam khususnya, ya, bisa menjadi umat terbaik, ya, sebagaimana yang diidealkan di dalam Al-Quran, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kalian itu adalah umat terbaik. Bagaimana ciri umat terbaik di situ? Yaitu umat yang menyuruh untuk berbuat yang ma'ruf dan mencegah untuk berbuat yang mungkar. Jadi kita perhatikan apa itu ma'ruf dan apa itu mungkar. Arti ma'ruf itu adalah segala hal, perbuatan-perbuatan yang patut untuk dilakukan. Jadi sesuatu yang ma'ruf itu artinya secara universal semua manusia setuju bahwa itu perbuatan itu baik, benar. Seperti keadilan, kejujuran, tanggung jawab. Semua orang itu sedunia itu mengakui bahwa itu harus ada pada setiap diri orang yang baik. Manusia yang baik itu adalah manusia yang adil, bertanggung jawab, jujur, dan lain sebagainya. Itu ma'ruf. Karena arti ma'ruf itu sendiri adalah Arafah. Arafah artinya yang dikenal, yang diketahui bahwa itu baiknya seperti itu. Jadi ini lintas agama, ma'ruf itu universal. Munkar, apa itu munkar? Umat terbaik itu harus juga mencegah orang dari perbuatan yang mungkar. Yang mungkar itu berarti perbuatan yang tidak terpuji, tidak disetujui oleh manusia, oleh masyarakat, seperti perilaku-perilaku amoral, ya, asusila, ya, melanggar hukum, melanggar etika, dan lain sebagainya. Seperti manipulasi, ya, korupsi, dan lain sebagainya. Pokoknya yang tidak terpuji, dan itu bisa menimbulkan kerugian, ya, dan kerusakan di bumi ini. Itu jadi perlu diperhatikan bahwa tujuan ibadah itu adalah untuk mencapai derajat takwa. Apa itu takwa?
Takwa itu takut, dari kata itaku, taku itu takut, sieun apa sih? Takut kepada Tuhan, takut kepada Allah. Jadi takut itu meliputi aspek lahiriah dan batiniah. Takwa itu. Jadi takut itu meliputi dua aspek, lahir dan batin. Secara aspek batiniah, orang yang bertakwa itu orang yang di dalam hatinya, di dalam jiwanya ada rasa takut kepada Allah, kepada Tuhan. Tidak ada yang ditakuti dalam hidup ini kecuali hanya Allah. Apabila Allah sudah memberikan keputusan azab, nah itulah yang ditakuti. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, menjatuhkan keputusan azab kepada kita nanti di hari kebangkitan. Karena itu kerugian yang sebenar-benarnya. Rugi yang sebenarnya adalah kerugian di akhirat. Karena keputusan Allah itu tidak bisa diganggu-gugat nanti oleh siapapun. Itu hati-hati. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah punya makom tertinggi, Al-Azizul Hakim, yang akan menjatuhkan keputusan hukum kepada kita nanti di akhirat. Nah itu jadi tujuan kita beribadah itu agar kita membentuk pribadi yang takut secara batin. Nah secara lahiriah, rasa takut di dalam jiwa itu akan secara lahiriah akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang benar, yang akan menjalankan perintah dan akan menjauhi larangannya gitu. Kalau batinnya sudah ada rasa takut. Kalau di dalam batinnya nggak ada rasa takut, maka tidak akan berdampak, tidak akan ada nanti secara lahiriah, aspek perilakunya itu akan biasa-biasa saja. Tidak takut kepada Tuhan, tidak takut kepada Allah. Begitu. Jadi fungsi ibadah adalah sasarannya membangun pribadi-pribadi yang takwa. Dan secara aspek laku perbuatannya adalah dia bisa menampilkan prinsip dalam hidupnya amar ma'ruf nahi munkar. Tegakkan itu amar ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan kita sehari-hari. Dimanapun kita berada, mau di rumah, mau di sekolah, mau di kantor, mau di pasar, dimanapun kita berada, tegakkan nilai-nilai kebenaran. Itu yang diharapkan oleh Allah. Siapa yang sudah menjadi umat terbaik itu? Islam generasi pertama zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah jadi generasi terbaik. Jadi sudah bisa menampilkan aspek perilaku ya, luar dalam. Nah kembali kepada tujuan kita berpuasa. Sebagaimana tujuan ibadah seumumnya, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Beribadahlah, mengabdilah kepada Allah Tuhan pencipta kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Sekarang kita bertanya, apakah ibadah kita selama ini tahun-tahun kemarin sudahkah ada peningkatan dari aspek ketakwaan diri kita enggak? Nah, kita pertanyakan. Jangan sampai nanti sasaran ibadah itu enggak nyampe. Perilaku kita gini-gini aja gitu, enggak ada perubahan ya. Kita masih ada saja setiap hari ada saja kebohongan, kecurangan, manipulasi yang kita lakukan. Kok enggak ada perubahan gitu ya. Jadi berarti ibadah selama ini adalah gagal ya. Jadi mohon maaf, ini yang saya sampaikan radikal. Radikal itu artinya memang harus tegas seperti itu. Jadi jangan sampai kita ini beribadah tetapi kok tidak ada sasaran yang dihasilkan gitu. Bahkan kalau kita ketahui di dalam tujuan pengutusan setiap nabi dan rasul untuk apa? Dalam keterangan hadis ditegaskan innama buistu liutamima makarimal ahlak. Pernah dengar nggak? Sering barangkali ya. Sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak mulia. Tuh. Jadi setiap nabi dan rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Perhatikan kalimatnya. Bukan membentuk akhlak mulia, tapi lebih dari itu, menyempurnakan. Bagaimana supaya akhlak mulia ini sempurna? Berarti nabi dan rasul membawa kitab suci firman Allah diajarkan kepada manusia untuk membuat manusia ini berakhlak mulia yang
sempurna. Berarti sempurna itu apa? Totalitas, holistik, begitu, luar dalam. Jadi yang akan dibangun oleh agama Islam ini melalui para nabi dan rasul adalah membangun manusia seutuhnya. Aspek pikiran itu mau diberi asupan ilmu pengetahuan tentang perkara gaib. Perkara gaib adalah perkara dasar. Sudah tahu nggak ilmu gaib? Harus tahu, ilmu gaib adalah ilmu dasar agama. Dasar untuk kita memahami maksud dan tujuan keberadaan kita di dunia. Karena dalam surat Al-Baqarah kan dikatakan zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi perkara gaib menjadi dasar keimanan. Sudah paham enggak perkara gaib? Perkara gaib adalah perkara yang belum disaksikan tapi akan terjadi. Apa itu? Hari kebangkitan, adanya surga, adanya neraka, adanya keputusan Allah nanti. Itu belum kita saksikan tapi informasinya sudah ada. Begitu. Nah, ini penting sekali. Dari mana kita berasal, untuk apa kita ada di dunia, dan akan ada apa nanti, itu perkara gaib namanya. Karena manusia tidak bisa menjangkau kenyataannya karena belum terjadi, dan itu pada masa yang akan datang. Itu harus secara pikiran, ya, akal itu harus dibentuk dengan apa? Dengan membaca ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran. Ini adalah informasi gaib yang penting yang harus kita ketahui. Jadi kan ini pengetahuan dasar keimanan kita, ya. Karena Allah dengan perintah Iqra ini mau mengajarkan kepada manusia alamal insana malam ya'lam. Mau mengajarkan kepada manusia perkara yang manusia belum tahu. Kalau yang sudah tahu, yang bisa diketahui di dunia ini nggak perlu diajarkan oleh Al-Quran. Ada perkara yang manusia belum tahu karena belum menyaksikan, tapi itu harus diketahui tentang apa makna dan hakikat keberadaan kita di dunia. Yang kedua, turunnya para nabi dan rasul untuk membangun kesadaran. Jadi kalau tadi faktor pengetahuan, akal, ya, melalui membaca ayat-ayat suci Al-Quran, isi akal kita dengan Al-Quran supaya nanti akal kita sehat dan diberi pencerahan. Kemudian yang kedua, isi hati kita, kesadaran kita dengan apa? Dengan sholat. Aqimis sholata lidzikri. Kesadaran kita harus selalu dijaga, dibina dengan sholat supaya ingatan kita, sadar itu artinya ingat, artinya eling. Eling kita itu tetap kepada Allah. Jadi sholat itu tujuannya untuk apa? Agar kita eling, agar kita sadar kepada Allah. Kalau tidak sholat, tidak sadar kepada Allah, tidak ingat kepada Allah. Jadi orang sholat, pahami tujuan sholat adalah membina kesadaran kita kepada Allah bahwa oh iya, saya menghadap Allah, bahwa ada Allah yang mengawasi kehidupan ini, ada Allah yang memberikan pengajaran perintah dan larangan, dan ada Allah yang akan memberikan keputusan nanti di hari kebangkitan. Sehingga kita dengan sholat yang benar maka akan mengakibatkan kesadaran kita takut berbuat salah. Kan gitu masalahnya. Kita akan menghadapi keputusan Allah nanti. Semua diri kita ini akan menghadapi keputusan Allah pada hari besar, ya, hari yang akan datang itu. Orang yang sholat, yang sering sholat pun belum tentu sadarnya kepada Allah, apalagi yang tidak, apalagi yang tara sholat, kan gitu. Jadi sholatlah untuk membina kesadaran kita kepada adanya Allah, pengawasannya, kekuasaannya, dan yang penting akan ada keputusan nanti. Hati-hati, keputusan Allah ini apabila sudah dijatuhkan tidak bisa dirubah. Maka gunakan hidup kita di dunia ini untuk mengikuti segala ketentuan Allah, membangun perilaku yang baik. Itu yang kedua. Jadi aspek pemikiran, yang pertama aspek kesadaran, yang ketiga aspek kebiasaan perbuatan. Jadi harus juga dibiasakan dalam berbagai perbuatan, ya. Harus membangun rasa keikhlasan, hanya ikhlas hanya karena Allah. Melalui apa? Melalui infak, ya. Jadi infak itu untuk membentuk perasaan diri kita yang ikhlas, yang tulus, murni, hanya semata-mata karena Allah. Jangan nanti watak buruk manusia itu yang masih melekat dalam diri kita adalah hubud dunia, cinta dunia dan serakah. Sikap diri manusia itu adalah yang paling dasar, yang paling merusak di dalam diri adalah watak hubud dunia dan keserakahan dan kerakusan. Nah, itulah
yang membuat sebab-sebab kerusakan yang ada di muka bumi ini, gitu ya. Itu melalui apa caranya untuk mengikis watak hubud dunya? Dengan infak. Sok infak, ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun. Tidak akan kalian mencapai nilai baik sebagai hamba sampai kalian mau mengeluarkan, menginfakkan harta yang kalian cintai. Jadi orang cinta kah harta? Benar tuh? Betul. Maka Allah minta belum mencapai nilai hamba yang baik di mata Allah sebelum sebagian harta kamu sisihkan, serahkan, salurkan itu kepada mereka yang membutuhkan. Kemudian ada juga aspek pembiasaan untuk dijalankan, untuk ditunaikan adalah saum di bulan Ramadan ini. Kalau saum di bulan Ramadan sasarannya adalah untuk membangun kontrol, kemampuan untuk mengendalikan hawa nafsu. Jadi poin di bulan Ramadan ini adalah berpuasa kita dilatih, dibina untuk bisa mengendalikan hawa nafsu. Jangan sampai hawa nafsu kita jadi Tuhan. Tuhannya manusia sebelum dia bertuhankan kepada Allah, siapa Tuhannya? Hawa nafsu. Jadi hawa nafsu adalah Tuhan manusia yang pertama. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kalian perhatikan orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan? Jadi Tuhannya hawa nafsu. Maka di bulan Ramadan ini bisa nggak kita mengendalikan si hawa nafsu? Jangan jadi Tuhan, jangan jadi yang berkuasa. Bukan dibunuh tapi dikendalikan dan meletakkan Allah pada posisi yang tertinggi. Sekarang dilatih kita. Coba ketika kita siang hari biasanya hawa nafsu ketika melihat makanan minuman yang menyegarkan, yang lezat, kita kan refleks kan, makan enak nih. Itu dorongan apa? Hawa nafsu. Nah, sekarang dengan adanya perintah tadi kutiba alaikumusiyam. Perang sekarang. Siapa yang jadi Tuhan? Allah apa hawa nafsu? Nah, nanti kalau kita begitu melihat makanan biasanya kita refleks langsung makan. Ketika ingat, oh iya kata Allah nggak boleh, tunda, tunggu sampai waktunya yang Allah perintahkan. Berarti itu Allah Tuhannya. Tapi kalau begini misalkan, wah makannya enak nih, gampanglah puasa mah nanti aja. Berarti siapa yang jadi Tuhan? Hawa nafsu. Berarti Allah dikalahkan oleh hawa nafsunya. Itu berarti nggak lulus dia. Nah, jadi itulah aspek puasa yang mau dijadikan sasaran tembaknya adalah pengendalian hawa nafsu. Sehingga bisa dikatakan bahwa bulan Ramadan ini adalah puncak pembinaan. Tidak ada lagi puncak pembinaan takwa. Untuk membangun sebenar-benarnya takwa adalah pada bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan mau mencetak insan-insan orang yang beriman itu menjadi orang yang tergolong sobirin. Golongan apa? Sobirin. Apa itu sobirin? Orang-orang yang sabar, yang teguh bertahan di dalam menegakkan prinsip nilai-nilai kebenaran di lapangan kehidupan. Itu dilatih sekarang. Nanti diujinya nanti setelah bulan Ramadan. Maka surat Al-Jum'ah 10 menegaskan bahwa innama yuwaffas shobiruna ajrohum bighairi hisab. Kenapa saya katakan bahwa puasa ini pembinaan pribadi hamba yang sabar ini tingkatan tertinggi. Karena orang yang sabar ini akan mendapatkan imbalan dari Allah tanpa hisab. Tanpa hisab itu berarti tanpa perhitungan lagi. Udah, kamu sudah diampuni, mendapatkan magfirah dan masuk jannah, masuk surga tanpa ada hitung-hitungan lagi. Begitu. Jadi capailah tingkatan tertinggi hamba Allah, yaitu apa? Sobirin. Tapi penuhi semuanya, harus secara tadi apa? Sempurna apa? Holistik. Aspek pikirannya bangun dengan pengetahuan, pencerahan ayat-ayat Allah. Aspek kesadarannya bangun dengan sholat. Supaya kita terbina dengan Allah sepanjang hidup kita. Dan aspek keikhlasan bina dengan infak. Aspek pengendalian hawa nafsu dibina dengan puasa. Sehingga ini secara menyeluruh itulah yang dimaksud dengan liutammima makarimal akhlak. Mudah-mudahan kita semua bisa mencapai tingkatan makarimal akhlak, yaitu mencapai akhlak yang sempurna sebagaimana telah dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan juga saudara-saudara, adik-adik sekalian, demikianlah yang bisa saya sampaikan.
Apabila ada kekeliruan tentunya dari diri saya sendiri. Apabila ada kebenaran itu tentunya dari ayat-ayat Allah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.